Bareskrim Polri menahan Kades Kohot Arsin usai diperiksa dalam kasus pemalsuan administrasi pembuatan sertifikat hak milik atau SHM Pagar Laut Kabupaten Tangerang. Arsin diperiksa sejak pukul 1 siang ditemani kuasa hukumnya. Ia tak menjawab satupun pertanyaan yang dilontarkan para jurnalis di Mabes Polri. Setelah 8 jam diperiksa, Bareskrim menahan Arsin bersama 3 tersangka lainnya. Polisi menyebut penahanan dilakukan agar tersangka tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Dan kemudian setelah itu, setelah pemeriksaan, kami beserta unit melaksanakan gelar, yaitu gelar internal kami. Kemudian kepada 4 orang tersangka kita putuskan mulai malam ini kita laksanakan penahanan. Kemudian untuk tindak lanjut setelah melaksanakan penahanan kami akan segera melengkapi berkas dan berkoordinasi ke JPU untuk proses lebih lanjut. Alasan penahanan, objektivitas penyidik, kami meyakini pertama tentu saja agar tersangka tidak melarikan diri, tersangka tidak menghilangkan barang bukti, kemungkinan masih ada barang bukti yang akan kita perlukan untuk pengembangan perkara ini. Dan yang ketiga, kita takutnya mengulangi perbuatannya dengan berbagai kewenangan yang dia miliki. Kasus Pagar Laut Tangerang memasuki babak baru setelah polisi menetapkan 4 tersangka. Direktorat Tindak Pidana Umum atau Ditipidum Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka dalam pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik yang berkaitan dengan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Selain Kades, Sekretaris Desa dan 2 orang penerima kuasa juga ditetapkan sebagai tersangka. Keempatnya diduga bekerja sama dalam pembuatan dan penggunaan dokumen palsu sejak Desember 2023 hingga November 2024. Telah sepakat menentukan 4 tersangka, di mana 4 tersangka ini adalah kaitannya seperti kemarin saya sampaikan bahwa itu adalah terkait masalah pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah, di mana kita menetapkan Saudara A selaku Kades Kohot, Saudara UK selaku Sekdes Kohot, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan Saudara CE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka. Nama Kades Kohot Arsin menjadi sorotan setelah sempat berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pasca meninjau pagar laut Tangerang. Arsin berdebat terkait lahan pagar laut yang memiliki SHGB dan SHM. Tak lama kemudian, Ditipidum menggeledah rumah Arsin, kantor desa, dan sekretaris desa guna mengumpulkan sejumlah barang bukti. Salah satunya alat yang digunakan untuk memalsukan dokumen. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap terkait penahanan Kades Kohot, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Aufa Farid di Gedung Bareskrim Polri. Ariel, pertimbangan tersangka ditahan ini apa saja? Ya, benar sekali bahwa memang sudah hampir 8 jam dari Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terkait dengan pemalsuan dokumen Laut Tangerang, dan memang dari 4 tersangka yang dimana salah satunya adalah Kepala Desa Kohot yaitu Arsin, lalu selain itu juga ada sekretaris daerah yaitu Ujang Karta, dan 2 lainnya adalah CE dan SP yang merupakan penerima kuasa sudah resmi ditahan oleh Bareskrim Polri pada malam ini. Dan memang sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih 8 jam. Yang dimana pemeriksaan ini dilakukan secara bergantian terhadap 4 tersangka tersebut. Dan memang dari Kepala Desa Kohot sendiri yaitu Arsin sudah datang sejak pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, namun memang enggan memberikan komentar sedikit pun kepada
awak media, namun hanya pihak kuasa hukumnya saja yang melakukan pemberian komentar, yaitu ini merupakan tindakan kooperatif yang dilakukan dan ia akan melakukan mekanismenya atau mengikuti alur mekanisme yang ditetapkan. Dan selain itu juga memang dari pihak Bareskrim Polri akan melakukan gelar internal ke depannya. Dan setelah dari penahanan ini, selain itu juga dari pihak Bareskrim Polri akan melakukan melengkapi berkas-berkas yang nantinya akan diberikan kepada jaksa penuntut umum. Dan selain itu juga memang alasan dari objektivitas yang dilakukan penahanan terkait dengan 4 tersangka tersebut adalah salah satunya dikhawatirkan dikhawatirkan potensi untuk melarikan diri terhadap 4 tersangka tersebut. Selain itu juga dikhawatirkan penghilangan barang bukti, karena memang dari pihak Bareskrim Polri mengatakan masih ada beberapa barang bukti yang lagi ingin tetap diperdalam. Dan selain itu juga akan memperdalam terkait dengan 4 tersangka ini. Dan memang dari Bareskrim Polri mengatakan masih memungkinkan bahwa nantinya akan ada tersangka-tersangka lain dari 4 tersangka lain ini. Disti. Ya, Eril, artinya apa? Apa saja kemudian pertimbangannya dan langkahnya kemudian apa setelah penahanan dari Kades Kohot ini? Ya Nitya, memang benar sekali bahwa saat ini sudah resmi dilakukan penahanan terkait dengan 4 tersangka dan nantinya pihak Bareskrim Polri mengatakan akan memperdalam dengan memintai keterangan terkait dengan tersangka, lalu juga nantinya ini besar kemungkinan akan memunculkan tersangka-tersangka lain. Dan dari Bareskrim Polri akan melakukan gelar internal yang bertujuan untuk memperdalam lagi dari dugaan pemalsuan dokumen, yang dimana memang dalam sebelumnya diperkirakan ada ratusan dokumen yang dilakukan pemalsuan, tetapi memang dari Bareskrim Polri masih ingin memperdalam terkait dengan bukti ataupun dengan alasan dari para 4 tersangka ini. Nitya. Baik, terima kasih Eril sudah melaporkan langsung dari Bareskrim Mabes Polri.